Dingliren sebagai sang juara dunia saat ini. Bagaimana jika disandingkan dengan nomor 1 dunia mantan juga juara dunia, Grandmaster Magnus Carlsen, dan bahkan secara elo rating hingga saat ini, ia masih tetap mendominasi. Bagaimana permainan mereka dan pertemuan mereka terjadi? Mari kita simak perjalanan raja yang sangat melegenda. Baiklah teman-teman, di sini Dingliren memulangkah dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, pion ke C4, lalu G6 dan F3 teman-teman. Pion ke F3 sehingga dinamakan dengan anti-Grunfeld variasi Alekhine. Pion ke E6 dilanjutkan dari Magnus Carlsen dan E4. Kita lihat langsung juga menguasai petak pusat. C5 menantang pion pusat dan D5. Pion ke D6, maka kuda ke C3. Pion memukul pion C menerima kembali, dan gajah ke G7 tentunya sesuai rencana juga mempersiapkan rokade. Gajah ke G5 mengaktifkan juga mengepin kuda ke depan. Di sini H6 mengusir gajah sehingga gajah mundur ke E3 dan A6. Cukup penting, langkah tunggu juga mengontrol petak penting B5 di masa depan. Pion ke A4 saat ini dan rokade. Menteri ke D2 tentunya mengancam pion H6 dan Magnus Carlsen tidak mencoba melindungi pion tetapi membuat counter attack yaitu dengan benteng ke E8 teman-teman. Dan saat ini Dingliren membaca hal tersebut, ia mengetahui sehingga pengembangan gajah ke C4. Sebelumnya saya akan tunjukkan kepada Anda, cukup menarik. Gajah memukul pion bang. Di sini gajah tidak akan memukul gajah karena inilah yang sudah dipersiapkan Magnus Carlsen yaitu dengan kuda memukul pion pusat teman-teman. Kita lihat di sini mengancam menteri juga membuka menteri. Inilah pentingnya, dimana setelah kuda memukul kuda, maka di sini menteri melakukan skak, waktu yang sama mengancam gajah sehingga pion menutup, maka menteri memukul gajah, pertukaran, dan kita lihat kira-kira inilah yang akan terjadi. Masih cukup sebanding, dimana di sini punya dua gajah ke depan, di sini juga punya dua kuda. Kita kembali. Untuk itulah Dingliren tidak mencoba langsung menukarkan, yaitu dengan gajah ke C4, dilanjutkan kuda ke D7 saat ini, di mana ke depan bermanuver untuk juga mengancam gajah. Untuk itulah gajah mundur ke E2, terlebih dahulu mengamankan diri, dan juga dengan tujuan kedua ialah memperbanyak untuk ke depan tidak ada open skak yang dilakukan oleh hitam. Dilanjutkan kuda ke E5 saat ini, dan gajah baru saat ini memukul pion teman-teman. Karena apa? Kita melihat bahwa di sini cukup banyak yang menghalangi ke depan sehingga kuda memukul pion saat ini sudah berbeda teman-teman. Dan kuda memukul kuda, Magnus Carlsen melanjutkan menteri ke H4 skak, pion menutup, menteri memukul gajah, menteri memukul menteri, gajah memukul menteri. Dan inilah bedanya, dimana sebelumnya ketika tidak ada gajah ini, maka teman-teman kuda tidak bisa bergerak karena apa? Akan ada skak ke depan. Sehingga saat ini kuda sudah bisa bergerak sehingga kuda ke F6 dan ini melakukan skak, waktu yang sama mengancam benteng. Inilah yang menjadi keunggulan dari Dingliren. Raja ke F8, maka kuda memukul benteng, raja menerima H4 teman-teman. Kita lihat langsung juga ke depan mengaktifkan benteng, membuka file H. Gajah ke D7 juga membuka ruang bagi benteng H5 saat ini. G5 tentunya tidak menerima juga menutup posisi kuda ke H3. G4, dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Di sini pion memukul pion, tetapi saya akan menunjukkan kepada Anda yang juga dibahas secara live, yaitu F4 salah satu langkah yang menarik. Di mana pion memukul kuda, di sini juga pion memukul kuda. Pion memukul pion ada langkah G4 teman-teman. Cukup penting, di mana juga ke depan langkah selanjutnya memukul pion juga sekaligus mengaktifkan benteng. Namun di dalam pos ini tentunya permainan rapid ya, tidak cukup banyak waktu untuk menganalisa permainan. Di sini pion memukul pion. Dilanjutkan kuda memukul kembali dan gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, kuda ke F4 saat ini. Tentunya Magnus Carlsen tidak mungkin memberikan gajahnya karena gajah sepasang inilah yang menjadi kekuatannya ke depan. Raja ke D7 saat ini, maka raja ke F2 juga ikut membantu permainan menghubungkan benteng satu sama lain. Gajah ke G7 mengancam pion, di sini tidak mencoba melindungi pion yaitu dengan raja ke G2. Gajah ke F5 saat ini tentunya mengontrol peta ini. Karena sebelumnya begini teman-teman, apabila langsung gajah memukul pion ini, oke, maka ada benteng untuk mengancam gajah, juga mengancam pion. Dimana setelah gajah berpindah, benteng memukul pion skak, maka harus kembali ke baris ke-8. Dan ini cukup pasif sehingga H6 untuk promosi ke depan.
Oke, untuk itulah di dalam posisi ini Magnus Carlsen terlebih dahulu gajah ke F5 untuk mengontrol petak penting B1, dilanjutkan raja ke F3. Maka saat ini gajah memukul pion karena memang Ding Liren sudah men-set up hal ini. Ia mencoba mengorbankan pionnya, dan apa yang dilakukan oleh Ding Liren, teman-teman. Dan inilah yang terjadi, bagaimana kalkulasi Super Grandmaster benteng ke B1 mengorbankan benteng. Tentunya diterima hitam, benteng memukul gajah mengancam gajah, gajah kembali, dan benteng memukul pion skak sehingga raja ke baris ke-8 ke E8, maka G4 saat ini. Dilanjutkan benteng ke C8 juga mencoba mempromosikan pion ke depan. Di sini dimainkan G5. Tetapi ada langkah yang lebih powerful dari ini, teman-teman, yaitu dengan H6. Di mana C4 misalkan, maka benteng ke B6, di mana ke depan mencegah pion promosi. C3 kuda ke D3, teman-teman. C2 di sini benteng ke C6 sehingga mengambil alih file C, pertukaran terjadi dan ada 2 pion ke depan untuk berpotensi promosi, dan peta ini pun dikontrol oleh kuda sehingga tidak ada kesempatan untuk promosi, dan di sini pun putih masih sangat unggul. Namun kita akan melihat bedanya, teman-teman. Kita kembali. Di dalam posisi ini Ding Liren memilih G5, dilanjutkan C4 saat ini, G6, maka pertukaran pion terjadi dan raja ke F8 mencegah ke depan pion promosi. Kuda ke E6 skak, raja ke G8 dan raja ke E2. Dan kita harus mengingat bahwa di sini juga raja untuk mencegah, dan ini juga semuanya dikontrol, teman-teman. Kita melihat sehingga benteng ini harus wajib tetap di baris ke-8 karena apabila berpindah akan skakmat. Oke, sehingga C3 saat ini dan raja ke D1. Dan apa yang harus dilakukan, teman-teman? Karena apa? Di sini cukup juksuang posisinya, dimainkan A5, teman-teman, tetapi membiarkan Ding Liren untuk juga menghentikan pion. Sebelumnya bahwa C2 skak terlebih dahulu salah satu opsi, di mana raja ke C1 memang tidak ada langkah yang bisa dilakukan karena semuanya dikontrol oleh kuda, teman-teman. Tidak ada untuk melakukan skak ke depan, sehingga A5 baru saat ini. Tetapi pion di petak C2 ini lebih baik, teman-teman. Namun kita akan melihat bedanya di mana di dalam posisi A5 sehingga raja ke C2, di mana di petak terang sehingga tidak ada kanter ke depan. Di sini menghentikan pion, benteng ke A8 saat ini. Lagi-lagi benteng tidak bisa melepaskan diri dari baris ke-8 karena akan skakmat. Benteng ke B5 dimainkan dan gajah ke F6 karena tidak ada lagi langkah signifikan yang bisa dilakukan oleh hitam. Benteng ke B6, gajah kembali. Benteng ke B7, gajah kembali ke F6. Benteng ke C7, disinilah Ding Liren mencoba mengambil alih ke depan sehingga dapat mengaktifkan raja, di mana file C ini sudah dikuasai oleh benteng. Gajah ke E5, raja ke D3 saat ini. Gajah ke F6, raja ke E4. Kita melihat di mana Ding Liren mencoba mengaktifkan rajanya ikut dalam permainan. Benteng ke A8 saat ini. Kita melihat, teman-teman, bahwa benteng ini tidak bisa melarikan diri. Masih dilanjutkan raja ke H6 tentunya, di mana di sini tidak ada yang bisa dilakukan oleh hitam untuk mencegah raja karena semuanya petak gajah dikontrol oleh kuda. Benteng ke E8 akan tetapi setelah pion ke G7, di sini juga Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Gajah ke F6 misalkan kita ambil karena tidak lagi langkah signifikan, pion melaju dimakan saja. Sehingga di sini raja ke G6, gajah kembali, ada benteng ke F7, teman-teman. Memaksa ke depan. Misalkan C2 kita ambil untuk promosi, maka benteng ke F8 skak, pertukaran dan pion memukul benteng promosi menteri, dan ini pun skakmat. Dan adapun tingkat akurasinya, Ding Liren memiliki akurasi 92,7% dengan satu langkah brilian dan Magnus Carlsen 88%. Demikian ulasan catur hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.